Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sita dengan nomor NIM 12525101. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat jurnal penyesuaian, lalu dipindahkan ke neraca lanjut. Bukan hanya itu, tapi saya juga akan membuat laporan posisi keuangan dan laba rugi. Yuk simak videonya. Di sini kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian akhir bulan Januari. Di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu menyusun aset tetap. Diketahui bahwa pada awal Januari, perusahaan telah membeli dan menggunakan satu set peralatan kantor, yaitu komputer, printer, dan meja. Nilai 72 juta. Transaksi pembelian ini diasumsikan kredit. Terlupa dicatat, manajemen menetapkan masa manfaat peralatan ini 4 tahun, sekitar 48 bulan dengan nilai residu 0. Jadi yuk kita buat jurnal penyesuaiannya. Kebetulan untuk tabel saya sudah membuatnya di awal, jadi kita tinggal ngisi saja. Untuk pertama ini kita isi peralatan kantor. Kenapa peralatan kantor? Karena telah jelas di sana itu bahwa PT KNU itu membeli peralatan kantor senilai 72 juta. Untuk di sisi debitnya kita tulis 72 juta. Kenapa di debit? Karena peralatan kantor bertambah di debit dan berkurang di kredit. Lalu untuk di bawahnya yaitu utang usaha. Kenapa utang usaha? Tadi di skenario diasumsikan secara kredit. Kita memiliki utang kepada perusahaan tersebut, jadinya utang usaha. Kita isi di sisi kredit sebesar 72 juta. Kenapa di sisi kredit? Nah, secara normalnya utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Transaksi nomor 1 itu terdapat 2 transaksi. Terlihat di sini sama teman-teman ada transaksi penyusutan dan masa manfaat 4 tahun. Kita pindahkan ke jurnal. Kita di sini kita ketik beban penyusutan. Kenapa beban penyusutan? Nah, tadi ada penyusutan jadi kita tulis beban penyusutan. Menghitung beban penyusutan itu 22 juta dibagi bla 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 dan hasilnya sekian. Kita taruh di sini di sisi debit sebesar Rp1.500.000. Apa di sisi debit? Karena secara normalnya beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Untuk di bawahnya kita ketik akumulasi penyusutan pelaratan. Di sisi kredit kita isi Rp1.500.000. Kenapa di kredit? Karena secara normalnya bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 2. Bisa dilihat di sini yang masih harus dibayar atau disebut dengan beban aktual. Tagihan utilitas listrik dan air bulan Januari diperkirakan sebesar Rp4.500.000 dan baru akan dibayar di bulan Februari. Yuk kita isi jurnalnya. Untuk di sini kita ketik beban listrik dan utilitas. Apa beban listrik? Karena sudah jelas di skenario kita akan membayar tagihan listrik dan air. Kita isi di sisi debit sebesar Rp4.500.000. Kenapa di sisi debit? Karena secara normalnya beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Untuk di bawahnya kita isi beban aktual. Aktual adalah beban yang harus dibayar. Kita simpan di kredit sebesar Rp4.500.000. Kenapa di kredit? Karena secara normalnya beban berkurang di kredit dan bertambah di debit. Ternyata nolnya lebih 1. Yuk kita hapus dulu.
Tahap terakhir itu kita menotalkan semuanya apakah balance. Kalau balance berarti jurnal kita sesuai, jurnal kita tidak balance berarti ada kesalahan. Aku menjumlahkannya pakai rumus sum biar cepat dan praktis. Nah, ternyata jurnal yang aku buat balance dengan masing-masing debit dan kredit sebesar 78 juta. Nah, sudah balance, kita lanjut ke pembuatan neraca lajur. Mungkin akan di skip terlebih dahulu dan akan langsung disambung ke lembar 2. Nah, ini adalah tampilan neraca lajur yang telah dibuat tadi kolomnya. Untuk di sebelah kirinya ada neraca saldo yang minggu kemarin kita buat. Kenapa ada neraca saldo? Karena di neraca lajur ini kita pertama-tama itu memasukkan, caranya tuh kita hanya memindahkan saja seperti kas dan lain-lainnya. Nah, terlihat di sini saya akan memindahkan kas dan setara kas sebesar 235 juta. Kita masukkan jumlah kas dan setara kas di neraca saldo yaitu sebesar 235 juta. Karena akun yang masuk neraca saldo harus masuk neraca saldo telah disesuaikan dan harus masuk neraca seperti ini. Di neraca juga harus diketik sebesar 235 juta. Semuanya itu harus sampai beres, mungkin sampai beban gaji. Kita memasukkan seperti itu. Mungkin videonya akan saya percepat karena cara masukkannya itu sama saja. Di sini akun yang bernama akun beban atau beban apa aja intinya dia itu masuk ke laba rugi. Misalkan beban sewa, beban gaji, beban iklan dan lain-lain itu dia akan masuk ke laba rugi. Kan beban gaji masuk ke laba rugi. Nah, kalau neraca saldo semuanya sudah dipindahkan ke neraca lajur, tinggal kita jumlahkan atau totalkan yang disebut di mana total awal. Sini saya menotalkannya pakai rumus sum. Kalau jumlahnya sama atau balance berarti kita mengisinya sesuai dan benar. Kalau semuanya sudah balance, mari kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian yang telah tadi kita buat. Kita lanjutkan lagi ke jurnal penyesuaiannya. Di sebelah kiri kita sudah ada jurnal penyesuaian. Lihat di sebelah kiri ada pelaratan kantor. Kita pindahkan ke neraca lajur pelaratan kantor. Isi debit
sebesar 72 juta di kolom penyesuaian. Nah, intinya untuk jurnal penyesuaian kita pindahkan semua ke neraca lajur. Dan untuk beban penyusutan dia ada ke kolom laba dan rugi dan kolom neraca yang telah disesuaikan. Mungkin videonya saya akan percepat karena caranya sama. Untuk jumlah kita menggunakan rumus sum. Tinggal di blok semuanya kita pakai rumus sum.
Kalau semuanya sudah beres, kita menghitung laba bersihnya. Cara menghitung laba bersih yaitu pendapatan dikurangi beban. Laba bersih ditaruh di sisi debit di kolom laba rugi. Dan di kolom neraca sisi kredit. Ketika semua beres, kita totalkan semuanya. Cara menotalkannya yaitu pakai rumus atau bisa ditambahkan secara langsung atau manual. Kalau totalnya semua balance berarti sudah benar. Nah, berhubung punya saya kurang balance, jadi apa yang salah ya? Yuk kita lihat. Di saat kita disuruh untuk membuat jurnal, kita harus sangat-sangat teliti. Apalagi di bagian neraca lajur. Kenapa? Soalnya banyak sekali kolom dan banyak angka, jadi sering keliru. Ternyata di sini saya salah di neraca setelah disesuaikan. Uang usaha senilai 105 juta di sisi kredit di kolom neraca saldo ditambah penyesuaian di sisi kredit senilai 72 juta. Nah, itu dijumlahkan. Dan jumlahnya itu ditaruh di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nilainya sebesar 177 juta. Begitu pula di neraca. Nilainya sebesar 177 juta. Nah, ternyata saya lupa memasukkan pelaratan kantor di neraca saldo setelah disesuaikan. Yuk kita isi dulu. 72 juta rupiah. Jangan lupa masukkan juga di neraca sebesar 72 juta di sisi debit. Setelah sudah, kita perbarui lagi.
Ternyata beban sewa dan beban gaji tidak masuk dalam neraca debit. Jadi kita delete dulu. Kita jumlahkan semuanya sampai balance. Bisa dilihat bersama teman-teman, neracanya sudah balance dan berarti benar. Kita lanjutkan ke tugas selanjutnya, yaitu membuat laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2024. Itu kita hanya memasukkan misal seperti pendapatan itu ada akun apa saja kita masukkan, seperti misal penjualan. Lalu di penjualan itu ada berapa juta, misal 130 juta. Intinya mah ikuti neraca lajur yang telah tadi kita buat. Setelah pendapatan, lalu ada beban-beban. Nah, di beban-beban ini ada akun apa saja? Lihat di neraca lajur ada beban apa saja. Ada beban sewa sebesar 10 juta di debit. Sebelah kiri debit dan sebelah kanan kredit. Ada beban gaji, kita masukkan beban gaji sebesar 25 juta di sisi debit. Intinya kita ikuti yang ada di neraca lajur. Lalu ada beban penyusutan sebesar 1.500.000 di sisi debit dan beban listrik sebesar 4.500.000 di sisi debit. Lalu total beban ada berapa? Menjumlahkannya pakai rumus sum. Nah, jadi laba bersihnya yaitu 130 juta dikurang 41.000 jadinya 49.000. Itu adalah laba bersihnya. Sudah, kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan. Kita masukkan aset, di bawahnya ada aset lancar. Aset lancar ada akun apa saja? Kita tulis. Ada kas dan sekara kas yang ada di jurnal lajur, kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Kita isi 235 juta di sisi debit. Kita lanjut ke bawahnya. Akun piutang usaha besar 70 juta di sisi debit. Ternyata nolnya lebih 1. Kita
kas dan secara kas juga nolnya lebih 1. Kita ubah dulu. Persediaan 145 juta, sisi debit. Totalkan aset lancar itu ada berapa? Aset lancar sebesar 450 juta. Kita lanjutkan ke aset tidak lancar, ada apa saja akunnya? Itu ada pelaratan kantor senilai 72 juta di sisi debit. Lalu ada akumulasi penyusutan sebesar 1.500.000. Lalu nilai buku aset tetap 750 juta. Lanjutkan ke liabilitas dan ekuitas. Bawahnya ada liabilitas jangka pendek. Lalu di bawahnya kita isi utang usaha. Usaha sebesar 177 juta rupiah. Di bawahnya ada beban aktual sebesar 4.500.000 di sisi kredit. Lalu total liabilitas. Saya menjumlahkannya pakai sum. Lalu kita lanjut ke ekuitas. Ekuitas ada saldo laba bulan ini. Sebesar 49 juta. Total ekuitas sebesar 89 juta. Iya, saya lupa menaruh modal saham sebesar 250 juta di sisi kredit di kolom ekuitas. Lalu kita jumlahkan aset dan rumus sum. Rp1.041 juta. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas senilai Rp1.041 juta. Jadi kesimpulan dari video tersebut, yang pertama, kita telah belajar pentingnya jurnal penyesuaian untuk memastikan laporan mencerminkan
kebenaran ekonomi. Yang kedua, kita menguasai neraca lajur sebagai alat bantu yang luar biasa untuk mengorganisir data dan memastikan aktualisasi. Yang ketiga, kita berhasil merakit laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang seimbang. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.